Sebelum aku mengenal Allah, saya mabuk cinta kepada itu sebelum saya marifat kepada Allah. Pokoknya nikmat yang lebih besar yang saya temukan itu hanya mencintaimu Yusuf. Darah nikmat yang lebih lezat dalam hidupku itu adalah selain mencintaimu. Itu dulu sebelum saya mengenal Allah. Itu dulu kan masih di sana. Hartanya yang habis ketika dia belum mengenal Allah, pikirannya habis sampai tubuhnya ucel lawak itu karena kemudian habis mabuk cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu dia mengenal Allah, semuanya normal kembali karena kemudian dia mengarahkan dia normal, seluruhnya bergerak, seluruh anggota badannya, seluruh tubuhnya, seluruh hati dan pikirannya itu bergerak karena gerakan mahabbah kepada Allah Subhanahu. Dan telah diriwayatkan manakala Siti Zaleha itu telah beriman kepada Allah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa tazawwajat bihi alaihissalam. Dan dia Siti Zaleha itu kemudian menikah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, setelah dia menikah itu, setelah dia beriman kepada Allah dengan dakwah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kemudian Siti Zaleha itu menikah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Setelah menikah itu apa yang dilakukan oleh Siti Zaleha itu? Infaradat anhu. Kemudian Siti Zaleha itu menghindar dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Padahal seniman menikah itu yelo sampai hartanya marah dengan jogang Siti Zaleha. Cintanya dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi begitu dia mengimani dakwah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kemudian dia menikah. Begitu dia menikah, dia menjauhkan dirinya dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kok bisa Pak? Teruskan saja. Kemudian dia fokus untuk beribadah. Kemudian dia menjauhkan diri dari Yusuf alaihissalam untuk fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila firasyihi nahar. Maka kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengajak Siti Zaleha untuk masuk ke kamarnya, untuk masuk di kamarnya di siang hari. Fatadafa'ahu ilal laili. Maka kemudian dia mendorong-dorong Nabi Yusuf, menunda-nunda Yusuf. Aden delik terjadi itu di siang hari sampai pokok dia tunda-tunda, enggak mau. Arah doang alasannya agar tidak dapat siang hari, mau malam. Bahkan Siti Zaleha ya laut malam kembali ini wakangakan ini pokok laut malam lah kan. Itu kata Siti Zaleha diundur-undur. Arah Nabi terkadang-kadang sabar mempotongan ninjala gopet. Tapi karena Nabi dibentukkan oleh istrinya, beliau karena beliau Nabi. Wa faida da'aha laila. Kemudian apabila Siti Zaleha itu diajak ke kamar oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada waktu malam, apa yang dia lakukan? Suwifa bihi lan nahari. Maka dia berusaha mengundur-undur itu sampai siang hari. Ada yang tidak mau Nabi Yusuf malam kok arah doang ini Siti Zaleha. Ada yang tidak mau Nabi Yusuf. Lamun lo wawan dia. Error dengan pondok sampai baru wajib. Tapi Nabi Yusuf, apakah Nabi Yusuf marah? Tidak. Waqala Siti Zaleha berkata, Ya Yusuf, hai Yusuf, innama kuntu ahibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu itu qabla ma'rifahu, sebelum aku mengenal Allah. Saya mabuk cinta kepada itu sebelum saya marifat kepada Allah. Pokoknya nikmat yang lebih besar yang saya temukan itu hanya mencintaimu Yusuf. Darah nikmat yang lebih lezat dalam hidupku itu adalah selain mencintaimu. Itu dulu sebelum saya mengenal Allah. Itu dulu sebelum saya marifat kepada Allah. Kata Siti Zaleha.
Fa imma idza aratu fama abaqat mahabbatuhu mahabbatan liswa. Maka kemudian ketika saya mengenal bahwa cinta yang sesungguhnya itu adalah milik Allah, maka tidak ada sedikit pun rasa cintaku kepada selain Allah. Kata marah milikku. Sehingga tidak ada cinta selain pada cintanya Allah. Itu cintanya Zalihah setelah dia beriman kepada Allah. Ta'ala hatta kepada Nabi Yusuf. Marah beliku mantap oyak dinara. Full power cintanya kepada Allah. Beda luar. Ini kan tengaji marak ini misalnya. Nanti ngaji tak tengaji karena kan tengaji kan. Tiba-tiba tring ngoden HP luar. Ayam beb yang nanti klik jebak. Ini biasa subur menek. Ada yang mau padahal ini kena ngaji. Yung may lewat, ano, ketiang menek, dulu jangan kena menek ni dah mak. Ada sebenarnya gugup ngakak. Tapi Siti Zalihah yang sebelumnya itu masya Allah tembok sarmina ruang Nabi Yusuf, lolong kayu sederhana meruang Nabi Yusuf. Siapapun yang dipandang oleh yang namanya Siti Zalihah itu yang tampak adalah wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dulu sebelum begitu dia marifat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, tidak ada yang dia ingat, tidak ada yang ada dalam pikirnya, tidak ada dalam hatinya selain kalimat makanya orang berzikir begitu dia pada derajat yang lebih tinggi, maka zikirnya adalah Allah, 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 Allah. Ini terjadi pada Siti Zalihah. Ya, dong itu deh. Allahu Akbar, mudah Jumat mudi malik arah dengan bersedekah. Mudi. Iya kan? Oi, pedas baru telu gantir lontas kan. Arah bapak lo Randy jauh segantir, bejulu bapak lo Radit segantir, sakit telu saja lo. Allah. Hah? Saya jauh terakhir nih. Gila. Hamba Allah. Oh, oke. Iya wah pokoknya. Terus datang itu karena medasan kandung. Ganti saya nembi apa kandung. Ganti yang kedua apa kandung sangat tuh. Terus berjorok lah. Loh, iya. Kayak terderong nak mati. Baru papa jorot nasi lelin marah padong kau. Ukuran ini jangan suap kantong kotaknya bende baru marah dengan zikir sirno baru pada membuka ini cengak-cak saya yakin kalian tadi begitu selesai berbuka terus mulai sembahyang Jumat mudi mudahan deh, Jumat mudi mudahan deh, mudahan jalur akarat malik, kenapa? Iya, itulah rezeki orang dia tuah doa ya karena dia tuah pikir-pikiran kan, tiba-tiba coba ambil dengan jauh bapak Lorendi karena sejauhnya dengan Bali, si belik cinta dipanggil oleh Allah. Allah yang gerakkan hati bapak Lorendi datang. Kalau sudah Allah mau skenariokan semuanya jadi gampang. Tiba-tiba Allah gerakan bapaknya si Radit jauh segera. Ada hamba Allah yang memiliki ketahuan baru, ngejebak dengan molah kan? Kalau sesuatu yang kemudian dekat dengan Allah semua jadi kan? Sama seperti Zalihah. Hartanya yang habis ketika dia belum mengenal Allah, pikirannya habis sampai tubuhnya ucel lawak itu karena kemudian habis mabuk cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu dia mengenal semuanya normal kembali karena kemudian dia mengarahkan dia normal seluruhnya bergerak, seluruh anggota badannya, seluruh tubuhnya, seluruh hati dan pikirannya itu bergerak karena gerakan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Badalan
Dan aku tidak ingin kepadanya itu sebagai ada pengganti. Artinya tidak mau kemudian Siti Zalihah itu terganggu oleh Nabi Yusuf. Tak mau keadaan kemudian Nabi Yusuf itu menggantikan keberadaan cintaku kepada Allah. Saya tidak mau Nabi Yusuf siapapun yang menghalangi cintaku kepada Allah. Terus hatta qala laha, sehingga kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bersabda kepada Siti Zalihah, sesungguhnya Allah SWT telah menyebutkan kepadaku dan memerintahkan aku untuk melakukan hal itu. Artinya apa? Nabi Yusuf alaihissalam itu bercerita kepada Zalihah, Zalihah, sak suruh aku tanya kamu ning kamarno Allah. Suruh aku tanya kamu ada tempat duduk di kamarno, begawe anu, Allah. Ndek ketua padi nih. Itu perintah Allah, Zalihah. Artinya apa? Nabi Yusuf mengajak Siti Zalihah ke kamar itu bukan nafsu, tapi itu perintah Allah. Terus, dan aku mengabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya nanti akan keluar mingki. Ikut Zalihah kan jangan rasul. Dan aku akan dan aku beritahukan kepadamu bahwa sesungguhnya nanti akan keluar dari dirimu Zalihah. Ya, 2 orang anak. Wa ja'alahuma, dan 2 anak yang akan keluar dari rahim itu nanti Nabiyin akan menjadi para kebalak di situ. Zalihah, aku tanya kamu kaman perintah Allah. Zalihah, lemak gara-gara aku tanya kamu kaman, syukur kimping anak 2 di 2 dan jadi nabi. Bahasa Nabi Yusuf tepali Siti Zalihah, ini dia angkat aku lo Yusuf angkat Allah. Perintah dong itu elorme doang bersih. Dia manipulasi untuk senina sebenarnya paling boleh elorme. Bos, anggun terasa kelas 4. Sekali mereri teduh kilometer tengah ngerata. Ya. Allah karim. Maka kemudian Siti Zalihah menjawab, jika memang benar yang kemudian yang memerintahkan kamu untuk mengajakku untuk kami itu adalah yang benar perintah Allah, dan dijadikan aku ini adalah sebagai perantara, sebagai jalan, maka aku akan mentaatinya karena perintah Allah. Barulah kemudian Siti Zalihah mengikhlaskan dirinya diapa-apakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf alaihissalam telah meyakinkan Siti Zalihah bahwa yang mengajaknya itu bukan kemauan dirinya, tapi itu adalah perintah Allah. Barulah kemudian Siti Zalihah itu menikmatinya. Sebelumnya tidak ada. Ketika Siti Zalihah diajak oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tak ada sedikit pun yang dirasakan, karena dalam hati dan pikiran hanya Allah. Tapi begitu Nabi Yusuf alaihissalam masih tahu bahwa itu perintah Allah Zalihah, baru kemudian Siti Zalihah menikmati semuanya. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan cinta. Makanya kalian kalau ngaji, cintanya kalian ngaji itu kalian cinta kepada ilmu kalian, cinta kepada guru kalian. Dia mungkin ada dengan ngaji sama nenek. Dia mungkin ada dengan ngaji ngereneng-reneng. Dia mungkin ada dengan ngaji serang ngentut. Dia mungkin ada dengan ngaji ngantor. Masa dengan kekasihnya ngantor. Masa dengan kekasihnya melek-melek. Masa dengan kekasihnya ngereneng betis. Makanya mari kita perbaiki cinta kita anak, agar cinta kita itu murni menghantarkan kita kepada hubnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang kemudian Allah membuatnya menjadi sulit. Semua jadi gampang dan semua menjadi nikmat. Apa-apa yang dikerjakan karena cinta akan mendatangkan kenikmatan yang lebih dari perasaan awal. Oleh karena itu anak-anakku,
cintai kedudukan kalian hari ini sebagai seorang santri, agar kemudian kalian mendapatkan berkah cinta dari cinta itu. Apa berkahnya? Kalian akan menjadi anak yang salihin, muttaqin, zakirin, mukhlisin, dan kemudian akan mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang mendatangkan manfaat baru kepada kalian, kepada lingkungan kalian, kepada keluarga kalian. Oleh karena itu, ayo anak-anak, kita terus belajar. Kita terus belajar.